warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Hendri Asra Rahab Saya Faizul Hasan Kamil. tentang analisis kesulitan belajar di SDN Adiansa Barat 4 pada kelas 3 SD. Jadi pertanyaannya, apa yang menjadikan siswa kesulitan dalam pembelajaran? Kesulitan pembelajaran itu bisa didasari oleh beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu faktor minat anak untuk belajar ya. Minatnya itu apakah minat atau siap pembelajaran. Anak itu bisa dikatakan minat atau siapnya itu salah satunya dengan mengikuti pembelajaran. Contohnya kalau anak siap mengikuti pembelajaran di sekolah, anak sudah mempersiapkan misalkan besok pelajaran matematik ya. Berarti anak itu harus mempersiapkan buku matematiknya, terus tentang siap udah perkaliannya udah siap dihafalkannya, kan kalau perkalian wajib harus hafalkan dari 1 sampai 10. Terus ini ya itu tidak serta-merta langsung hafal gitu, terus belajar dengan target perkalian 1 sampai 30 ya. Faktor salah satunya kesiapan siswa. Terus yang kedua ya tentang daya dukung dari orang tua, apakah orang tuanya itu memberikan suatu kekuatan atau penguatan pada siswa untuk selalu mengingatkan siswa di sekolah tidak boleh bercanda, tidak boleh bercanda berlebihan. Terus di rumah harus membantu siswa, mengarahkan siswa untuk melakukan review belajar apa yang telah disampaikan oleh guru di sekolah. Itu merupakan bukti salah satu salah satu bukti kesiapan siswa. Ya, kesiapan siswa itu dengan perlengkapannya juga seperti bawa buku, bawa pensil. Kalau anak mendapatkan kesulitan itu ya itu yang pertama dari kesiapannya dulu, apakah dia komplitnya bawa alat tulisnya, pulpen. Berarti kalau anak tidak membawa alat tulis itu merupakan salah satu belum siap. Kalau jangan saya orang tidak punya, ya walaupun tidak punya juga ya pasti kalau pensil mah ya bisa bisa maksain lah bu teh untuk beli pensil ya, pensil gitu. Terus yang kedua itu salah satu yang membuat anak kesulitan itu pola tidur ya. Pola tidur di rumahnya itu kan sekarang udah zaman teknologi anak gitu ya, orang tua harus bisa memantau anaknya di rumah. Jangan sampai anak itu tidur larut malamnya, maksimal anak tidur jam 9, maksimal tidur jam 9 ya, bisa antara jam 8.30 sampai jam 9 untuk tidurnya itu supaya dipantau terus, jangan main HP secara berlebihan. Faktor apa yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar? Faktor kayak misalkan dari fasilitas kan, ataupun dari ini faktor yang secara intel di sekolah gitu. Dari sekolah dulu. Dari sekolah ya alhamdulillah di sini untuk daya dukung di sekolah ya tuh supaya anak tidak mengalami kesulitan. Untuk masalah penerangan ya alhamdulillah nonstop di sini terang terus ya.
tidak pernah dimatikan selama kegiatan belajar, karena kalau dimatikan listrik itu lampunya itu agak sedikit gelap gitu. Terus yang kedua, faktor di sekolah juga ini yang mendukung sekolah itu tentang meja tulis, alhamdulillah baik. Terus ya tentang tingkat kebersihan tembok juga baik, itu ada tentang pojok kaca. Terus yang sekolah juga fasilitas perpustakaan juga sangat mendukung sekali. Kalau masalah di rumah mah itu kan intern mereka ya, kerjasamanya dari orang tua itu yang ini persiapan ya, belajar itu tidak akan sulit kalau anak-anak itu udah siap untuk belajarnya ya. Dari rumahnya itu kan kadang ada di sekolah ada yang ngantuk ya, itu kalau ngantuk kan guru menyampaikannya itu kan jadi agak sedikit ekstra gitu ya, ekstra ya. Itu ya daya dukung dari orang tua, daya pantau orang tua untuk memberikan bimbingannya terus di rumah ya, seperti tidur yang larut malam, kalau habis pulang ke sekolah tas disimpan pada tempatnya. Apakah ada PR dari sekolah, kalau ada PR dikerjakan, jangan dulu main. Kalau sudah selesai beres baru boleh main. Beberapa jumlah dari jumlah banyaknya siswa ini yang Bapak sebagai wali kelas 3 ya Pak ya? 3C ya? 3C seharusnya. Nah, melihat dari beberapa siswa, bagaimana Pak jumlah siswa yang mengalami kesulitan belajar gitu? Oh, kesulitan belajar? Iya. Kesulitan belajar yang ini, alhamdulillah kelas 3C siswanya ada 31 ya, 31 dengan jumlah siswa untuk kelas 3C ada 31, laki-laki ada 10, perempuan ada 21. Kalau yang kesulitan itu di sini ada kesulitan calistung ya, baca tulis itu. Di sini alhamdulillah 27 orang alhamdulillah tidak mengalami kesulitan ya, tidak masuk alhamdulillah bisa baca itu. Tinggal 4 orang ini dan agak mengalami kesulitan itu. Mungkin faktornya itu yang pertama yaitu jarak ke sekolah juga, jarak ya, kalau karena mungkin fisiknya sakit, apakah ya, kalau masalah itu intern keluarga ya, ada keperluan ya gitu. Jadi ya memang tadi kan perlu daya dukung dari orang tua itu. Orang itu ya, kalau di sekolah mah alhamdulillah daya dukung sekolah udah maksimal. Kan ya tingkat orang tuanya itu harus lebih memberikan lagi dukungan yang sangat full kepada anaknya. Jangan kemauan anak tidak mau sekolah diturutin. Dari Bapak sendiri gitu, cara mengatasi kesulitan belajar siswa itu dari Bapak sendiri bagaimana sih Pak cara mengatasinya? Yang pertama cara mengatasinya, yang pertama itu ya saya akan memberikan, kalau misalkan anak tidak bisa, misalkan menyemangati anak. Terus yang kedua, kalau yang udah bisa, misalkan dikasih bintang ya, dapat bintang 1, bintang 2, ntar anak yang belum itu jadi termotivasi. Yang ketiga saya kasih permen ya, walaupun ya itu biar ya salah satu itu sebagai salah satu untuk menyemangati anak biar bisa. Terus saya akan memberikan approach atau tepuk tangan, hebat kalian udah bisa ya sekarang, semangat ya, seperti ini. Kalau kalian seperti ini kan Bapak lagi akan Bapak berikan lebih hebat lagi. Kurang dan lebihnya Pak Ade mohon maaf ya. Iya, benar, saya juga ucapan terima kasih banyak Pak. Kita akan membahas tentang kesulitan belajar. Yang pertama akan dibahas oleh Pak Irus Sausan Kamil, kepadanya dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu mengenai definisi kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar ini berasal dari bahasa Inggris yaitu learning disabilities, yang artinya kesulitan
itu ada faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri siswa. Nah, faktor internal itu terbagi menjadi dua lagi, ada faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis itu faktor yang berasal dari siswa, misalnya siswa ini sakit atau mungkin cacat. Kemudian kalau faktor psikologis itu seperti bakat yang rendah atau tingkat intelijensi yang rendah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua faktor eksternal itu terbagi menjadi dua lagi, ada faktor sosial dan ada faktor non sosial. Faktor non sosial itu seperti media pembelajaran yang kurang, peralatan sekolah yang kurang dan lain sebagainya. Kemudian kalau faktor sosial itu dari gurunya, dari orang tuanya, dari lingkungan masyarakatnya, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dilanjut saya akan membahas tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, yang pertama di sini ada kesulitan belajar umum. Nah, kesulitan belajar umum adalah anak berkesulitan belajar umum secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus maupun baik disebabkan oleh adanya fungsi atau juga proses psikologi dasar. Nah, itu di bagaimana selalu terdapat kesulitan belajar pada anak umumnya. Yang kedua di sini ada kesulitan belajar khusus. Nah, merupakan gangguan kerusakan otak, juga kesulitan membaca, dan ada juga gangguan dalam memahami kata-kata. Kesulitan belajar khusus ini ditunjukkan pada prestasi rendah dalam bidang akademiknya, seperti tentunya yaitu membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Itu yang disebut tentang kesulitan belajar khusus. Yang ketiga di sini ada kesulitan belajar kognitif. Nah, pengertian dari kognitif merupakan berbagai aspek struktur intelektual pada peserta didik yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Kognitif pun merupakan fungsi mental yang mencakup persepsi pikiran pada siswa. Nah, selanjutnya di sini yang keempat ada gangguan perkembangan bahasa. Kemampuan perkembangan bahasa yaitu adalah ketidakmampuan anak menggunakan simbol dalam berkomunikasi secara verbal. Gangguan pada anak yang terjadi pada fase perkembangan ketika anak pembelajaran berbicara disebut dengan disfasia. Perkembangan ini sangat berpengaruh dalam siswa dalam pembelajaran. Nah, yang kelima di sini ada kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Nah, ada anak yang berperilaku tidak dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Nah, baik oleh sesama anak, guru maupun orang tua. Ia ditolak oleh lingkungannya sosialnya karena sering mengganggu dan tidak sopan, tidak tahu aturan atau berbagai perilaku lainnya. Maka sangat penting perlu kita mendalami gitu buat mengasih tahu pada anak-anak tentang perilaku sosial yang baik, karena kesulitan dalam perilaku yang baik dalam sosial sangat mempengaruhi juga dalam kesulitan belajarnya. Oke, selanjutnya ada kesulitan belajar membaca. Di sini kesulitan belajar membaca sering disebut dengan disleksia atau kesulitan belajar membaca yang berat. Dinamakan aleksia karena kemampuan membaca tidak hanya merupakan dasar umum untuk menguasai berbagai bidang akademik, tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja dan juga memungkinkan orang berprestasi dalam kehidupan secara bermasyarakat. Nah, maka dari itu kita harus juga menekankan kepada anak kita dalam membaca agar kita proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Awalia, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada dampak kesulitan belajar. Nah, menurut studi ini 2016 dampak dari kesulitan belajar diantaranya yang pertama terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, mana sih? Yang pertama itu ada faktor dari
seharusnya sudah bisa berbicara, tetapi belum dapat melakukannya. Nah, yang kedua, dampak kesulitan belajar itu ada terganggunya interaksi anak dengan lingkungan, yang dimana disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kurangnya stimulasi, lingkungan yang tidak aman dan pengaruh negatif dalam media sosial, serta interaksi aktif sangat penting bagi perkembangan kognitif dan sosial anak. Nah, selanjutnya yang ketiga ada terjadi frustasi pada anak, yang dimana anak dapat muncul dalam berbagai bentuk termasuk tantrum, perilaku agresif dan penarikan diri. Gejala umum meliputi kesulitan ini mengekspresikan emosi, peningkatan frekuensi tantrum dan perubahan perilaku seperti menarik diri dari interaksi sosial pada anak. Yang keempat ada menyebabkan anak merasa dirinya bodoh, lambat, berbeda, ada serta terbelakang. Jadi anak yang merasa bodoh, lambat atau berbeda dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, gangguan perkembangan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga keterlambatan bahasa, yang keempat faktor emosional. Yang terakhir ada menyebabkan anak menjadi halu, rendah diri, tegang, serta berperilaku nakal, agresif, impulsif atau bahkan menyendiri atau menarik diri untuk menutupi kekurangan pada dirinya. Nah, di sini juga dapat dipengaruhi oleh gangguan perilaku, yang dimana faktor-faktor penyebabnya itu meliputi gangguan mental seperti ADHD dan gangguan perilaku lainnya yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mengendalikan emosi dan tindakan. Yang kedua, lingkungan keluarga. Nah, pola asuh yang tidak harmonis atau kekerasan di rumah dapat meningkatkan resiko perilaku tersebut. Yang terakhir ada faktor biologis, yang dimana ketidakseimbangan dalam struktur otak yang mempengaruhi emosi dan kontrol impuls. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur diagnosa kesulitan belajar. Nah, di sini terdiri dari langkah-langkah pokok. Yang pertama yaitu mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Adapun langkah-langkah mengidentifikasi siswa, yang pertama itu menandai siswa dalam satu kelas atau dalam satu kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, baik kesulitan umum maupun khusus dalam bidang studi. Kemudian yang kedua, meneliti nilai ulangan yang tercantum dalam rekod akademik. Kemudian dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas atau dengan kriteria tingkat penguasaan minimal kompetensi yang dituntut. Kemudian yang ketiga, menganalisis hasil ulangan dengan melihat sifat kesalahan yang dibuat. Yang keempat, melakukan observasi pada saat siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar, itu mengamati tingkah laku siswa dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu yang diberikan di dalam kelas, berusaha mengetahui kebiasaan dan cara belajar siswa di rumah melalui interaksi. Kemudian yang kelima, mendapatkan pesan atau pendapat dari guru, terutama wali kelas dan guru pembimbing. Kemudian langkah kedua, mengalokasikan letaknya kesulitan atau permasalahannya dengan cara
diagnosis kesulitan belajar dilakukan dengan teknik tes dan juga ada juga non-tes. Teknik ini yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui kesulitan belajar pada siswa dengan antara lain caranya yaitu tes persyaratan atau tes persyaratan pengetahuan dan juga ada tes diagnostis di mana seperti wawancara dan juga pengamatan. Dan selanjutnya di sini juga ada beberapa tes yang dilakukan oleh guru agar mengetahui diagnosis kesulitan belajar pada siswa. Yang pertama itu ada tes persyaratan. Nah, tes yang digunakan untuk mengetahui apakah persyaratan yang diperlukan sudah mencapai tujuan kompetensi atau sudah terpenuhi atau belumnya. Nah, selanjutnya ada tes diagnostik. Nah, di mana untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Nah, selanjutnya ada tes wawancara, di mana dilakukan oleh seorang guru untuk mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih mendalam mengenai kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, selanjutnya ada tes diagnostik. Nah, di mana untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dalam dilakukan secara kelompok maupun individual. Nah, dari beberapa tes ini agar untuk bisa seorang guru mengetahui di mana letak-letak kesulitan belajar pada siswa tersebut. Oke, dilanjut oleh rekan saya, dipersilakan. Selanjutnya ada alternatif pemecahan kesulitan belajar. Yang pertama itu ada analisis hasil diagnosis. Nah, setelah mengumpulkan data melalui observasi, tes, wawancara, dan evaluasi berbagai aspek, langkah pertama dalam analisis adalah mengidentifikasikan pola-pola atau tren yang muncul. Nah, guru dan tim pendidikan kemudian dapat menilai tingkat kesulitan belajar pada siswa, baik dari segi akademis maupun aspek psikososial. Selanjutnya, analisis melibatkan pencocokan hasil diagnosis dengan standar perkembangan yang diharapkan pada tingkat usia tertentu. Hal ini dapat membantu menentukan sejauh mana kesulitan belajar pada siswa mempengaruhi kemampuan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yang kedua ada menentukan kecakapan bidang masalah. Nah, dalam bidang ini setiap siswa memiliki kecakapan yang unik baik dalam hal kekuatan maupun kelemahan di berbagai bidang pembelajaran. Setelah itu, mengidentifikasi kesulitan belajar, fokus selanjutnya adalah menentukan kecakapan atau potensi yang dimiliki siswa dalam mengatasi tantangan tersebut. Proses ini melibatkan peninjauan lebih lanjut terhadap hasil-hasil tes atau evaluasi yang menunjukkan area kecakapan khusus siswa. Nah, yang ketiga ada menyusun perbaikan program. Nah, setelah memahami hasil diagnosis dan menentukan kecakapan bidang masalah siswa, langkah selanjutnya adalah merancang perbaikan program yang dapat menanggapi kebutuhan individu siswa secara spesifik. Perbaikan program ini melibatkan penyusunan strategi dan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan gaya belajar dan kecakapan siswa. Hal tersebut, guru perlu mempertimbangkan pendekatan diferensiasi untuk menyajikan materi dalam berbagai tingkat kesulitan serta mengakomodasi perbedaan individual dalam kelas. Nah, selanjutnya yang keempat ada melaksanakan perbaikan program, yang dimana guru dapat mulai menerapkan strategi dan metode baru dalam ruang kelas. Langkah pertama melibatkan penyesuaian metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Penerapan diferensiasi ini pembelajaran memungkinkan siswa untuk mendekati materi dengan cara yang lebih sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Integrasi teknologi pendidikan juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan perbaikan dalam program. Kami akan menjelaskan hasil wawancara dari kesulitan belajar di kelas 3C di SDN Adiarsah Barat 4. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Fairuz Sausan Kamil, kepadanya dipersilakan. Baik, berdasarkan hasil wawancara di SDN Adiarsah Barat 4 kelas 3C ini dapat
penyebab kesulitan belajar pada siswa. Yang pertama itu dari faktor internal, dari sisi fisiologis itu siswa ini sedang mengalami sakit atau kurang sehat fisiknya. Kemudian dari sisi psikologisnya siswa masih kurang siap mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua dari faktor eksternalnya, di sini dari orang tua itu kurangnya pengawasan pola tidur. Kemudian dari orang tuanya juga kurang. Kemudian dari teman sekelas di mana teman sekelas itu sering mengganggu atau bercanda ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian dari gurunya, di mana ketika ditanya anak-anak itu ternyata masih memahami penjelasan dari gurunya. Nah, seringnya siswa absen pada saat pembelajaran di sekolah membuat siswa tersebut tertinggal jauh pembelajarannya dari teman-temannya. Kurangnya perhatian dan daya dukung dari orang tua juga membuat siswa itu sulit untuk berkembang. Di samping itu, akibat temannya yang sering mengganggu ketika pembelajaran membuat siswa tersebut sulit untuk fokus mendengarkan penjelasan dari gurunya. Kemudian para siswa-siswi juga masih sulit memahami penjelasan dari guru, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan menjadi kurang efektif. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Aulia. Adapun jenis kesulitan belajar yang dialami beberapa siswa di SDN Adiasa 4 pada kelas 3C, yaitu mengalami kesulitan belajar pada membaca, menulis, serta menghitung. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Kak Mariani bahwasanya kesulitan belajar dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kesulitan dalam membaca, menulis, serta menghitung. Berikut ada penjelasan dari jenis kesulitan belajar. Pertama, kesulitan belajar membaca atau dyslexia learning merupakan salah satu kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik yang disebabkan oleh gangguan pada daya ingat yang dimiliki peserta didik dalam memproses serta mengelola informasi yang sedang dibaca. Kedua, ada kesulitan belajar menulis atau dyslexia learning. Nah, kesulitan belajar ini dapat dideteksi sejak dini sehingga tidak mengakibatkan kesulitan belajar pada peserta didik sudah memasuki ke sekolah dasar. Karena saat sudah memasuki usia sekolah, menulis membutuhkan kemampuan yang lebih lanjut daripada mereka. Yang ketiga ada kesulitan belajar menghitung atau dyscalculia learning merupakan gangguan perkembangan yang terjadi dalam keterampilan aritmatika atau matematika. Nah, kesulitan menghitung ini dapat mempengaruhi prestasi anak, prestasi akademik, dan juga dapat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh guru wali kelas 3C pada SDN Adiasa Barat 4. Sini adalah upaya yang dilakukan oleh wali kelas tersebut dengan cara mengatasi kesulitan belajar pada siswanya, yaitu diantaranya dengan memberikan penghargaan untuk memotivasi siswa agar lebih giat dalam belajarnya, dan juga dengan cara menggunakan strategi pembelajaran yang cocok agar seorang siswa digemari dan juga bisa mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada juga tentang dalam menerapkan pendekatan terhadap guru yang dilakukan oleh wali kelas 3C, yaitu dengan melakukannya menggunakan media peraga dalam pembelajaran agar seorang guru bisa menyampaikan pembelajarannya terhadap peserta didiknya agar bisa dipahami oleh para peserta didik. Contohnya itu seperti pelajaran perhitungan yang diberikan pakai uang mainan. Dengan cara ini, maka hal tersebut akan menggunakan seorang guru dalam menjelaskan perhitungan, karena guru mencontohkannya secara langsung sehingga siswa tersebut seolah-olah merasakan di kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga terkadang menggunakan audio visual dan infokus agar pembelajaran tidak membosankan, dan penggunaan media yang bervariasi dalam pembelajaran membuat materi pembelajaran menjadi menarik dan juga
dalam hal ini dapat membantu siswa untuk memahami materi agar bisa lebih mudah dipahami. Selanjutnya, belajar tidak akan sulit jika siswa sudah siap melakukan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, guru tersebut juga menyampaikan sebagai seorang guru penting sekali dalam mempelajari kesulitan belajar siswa. Guru mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ade sebagai guru wali kelas 3C. Maka jadilah guru yang disenangi oleh siswa. Oleh karena itu, karena guru adalah pihak utama yang langsung terhubung dengan anak-anak. Nah, dalam upaya proses pembelajaran ini, peran guru sangat penting dalam memahami kesulitan belajar pada siswa. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya ialah kesulitan belajar dapat diartikan suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk menanggapi hasil belajar. Berdasarkan hasil observasi, kesulitan belajar yang dialami siswa SDN Adiarsa Barak 4 kelas 3C adalah kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, dan juga kesulitan belajar menghitung. Adapun faktor penyebab kesulitan belajar tersebut karena adanya faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internal kondisi siswa yang sedang sakit, siswa yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah, dan juga kurangnya kesiapan pada siswa dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada faktor eksternalnya, yaitu berasal dari orang tua, teman sekelas, dan juga gurunya. Di sini upaya yang dilakukan oleh seorang guru sebagai wali kelas 3C ialah dalam mengatasi kesulitan belajar siswanya, diantaranya yaitu dengan memberikan penghargaan, motivasi, dan juga apresiasi kepada siswa agar dapat menyemangati siswa menggunakan strategi pembelajaran yang cocok dan digemari oleh siswa, yaitu metode konstruktif. Sebagaimana seorang guru penting sekali mempelajari kesulitan belajar siswa agar guru menyelesaikan permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Sebagaimana yang dikatakan Pak Ade, guru wali kelas 3C ialah maka jadilah guru yang disenangi oleh siswa. Karena selain sebagai sumber, guru pun juga merupakan pembimbing dan juga penyemangat bagi para muridnya dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.